Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini Mas? Jadi gini Mas, saya punya keinginan untuk ke Jepang, di mana posisi saya sekarang tuh saya udah memiliki skill di bidang informatika, yaitu sebagai web developer dan backend developer. Nah, terus untuk language bahasa, saya udah menguasai bahasa Inggris, but saya zero gitu. Jadi dari posisi saya sekarang itu bagusnya nanti kalau misalkan saya mau ke Jepang itu lewat jalur mana gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke. Sudah itu aja. Iya. Jadi gini Mas, kalau kita mau ke Jepang sebenarnya ada beberapa proses ya yang bisa dilalui. Yang pertama adalah G2G. Jadi ada proses namanya G2G, ada proses G2P, kok G2P, private to government, private P2P, private to private, dan yang terakhir adalah program mandiri, jalur mandiri, yang sekarang lagi banyak dibahas. Tak jelasin satu-satu semuanya. Kalau government to government itu biasanya banyaknya anak-anak yang statusnya magang, kensuse. Nah itu bahasa Jepangnya kensuse. Nah itu magang. Nah itu biasanya dikumpulin karena pemerintah ada kerjasama dan salah satu pabrik membutuhkan misalnya 1000 atau 1500 atau 2000. Nah itu biasanya diberangkatkan. Terus ada juga yang prosesnya magang tapi Indonesianya dikelola oleh PT. Kemudian di Hongkongnya langsung ke perusahaan. Ada. Nah negara cuman melabeli atau izin dari PT-nya. Itu ada yang kayak gitu. Itu juga lebih banyak. Seperti itu. Itu ceritanya. Itu ada magang, ada Tokutegino. Yang penting PT-nya itu terdaftar di BP2MI. Atau kalau sekarang namanya kan ganti. Kementerian Pekerja Migran, Kementerian Pekerja Migran, Perlindungan Pekerja Migran. Wes jenenge aneh-aneh. Nah, intinya itu. Terus ini jalur yang ketiga. Ini jalur yang favorit saya. Ini jalur yang ingin saya kampanyekan, jalur populer dan jalur yang tidak terlalu ribet dengan urusan birokrasi. Nah, jalur ini yang disebut sebagai jalur mandiri. Jalur mandiri itu kalau kita ingin melamar sebuah pekerjaan di Jepang, apapun bidangnya, ya sekali lagi, apapun bidangnya, biasanya persyaratan kalau Tokutegino itu terendah. Tokutegino itu visa 14 bidang pekerjaan. Banyak, nanti sampai tinggal cek. Nah, itu standarnya adalah N4, lolos N4. Kalau anak kensuse atau magang bisa jadi N5 juga oke. Tapi kalau Tokutegino harus N4. Nah, ketika N4 itu sudah sampean kantongi, sampean tinggal nyari browsing ke LinkedIn. Nah, kalau sampean belajar informatika pasti tahu LinkedIn. Nah, LinkedIn itu banyak job-job pekerjaan atau mungkin bisa jadi dapat informasi juga dari teman. Misalnya ada perusahaannya ini, coba masukkan CV. Ya, ketika dimasukkan CV, ya kemudian mereka ngajak interview, cocok, kemudian sampean juga ijazahnya tadi JLPT, Japanese Language Proficiency, intinya tes kemahiran dalam bahasa Jepang kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya panjang. Nah itu sampean boleh. Kalau sudah dapat N4 sampean disertakan dalam interview tadi. Nah setelah interview misalnya cocok, misalnya cocok nih, maka dia akan ngirim surat ke sampean untuk sampean bawa ke konsulat jenderal Jepang di Indonesia. Aku di ACC sama perusahaan ini untuk jadi pekerjanya. Nah, sampean apply. Nah, ketika visa itu diturunkan ya sudah. Sampean tinggal modal aja beli pesawat, berangkat terus kerja di sana. Karena sudah ada visa. Nah,
visa itu kan pasti konsulat Jepang di Indonesia sama perusahaannya pasti memverifikasi. Oh ya, ini perusahaan ini. Oh jelas anak ini. Nah, itu yang jalur mandiri. Itu yang jalur paling keren bagi saya. Jadi biayanya zero. Kecuali bukan zero ya, biayanya bisa jadi kalau tiketnya pesawat ditanggung sama perusahaan ya zero. Tapi kalau kitanya harus beli sendiri, ya yang penting kan ada kerjaan. Dan itu pasti. Ya sudah ada visanya. Nah, Samen tanya. Bagaimana lagi? Mungkin saran buat saya kan zero nih kalau bahasa Jepang. Ada saran nggak Mas tempat buat belajar di Indo gitu ya? Ada. Memang bagus di mana Mas? Ada di Bandung. Nanti saya kirim pelatihannya. Tapi Samen bilang aja les ya. Samen jangan les, ya? Ikut programnya cari kerja. Enggak, les aja. Les bisa 4 sampai 5 bulan. Terus yang kedua yang Samen juga harus tahu, Samen harus pelajari juga di googling nanti bisa jadi informasi saya salah atau keliru ya. Samen verifikasi lebih lanjut sendiri bahwa tes JLPT itu dalam 1 tahun 2 kali dilaksanakan dan itu serempak seluruh dunia. Makanya kenapa proses ke Jepang itu lama, ada yang sampai setahun, bahkan setahun setengah, bahkan 2 tahun karena ujian pertama dia nggak lolos. Otomatis kan ujian lagi kedua untuk dapetin N4 tadi. Ya kan? Kalau yang kedua juga nggak lolos lagi, dia daya ingatnya tumpul, kan harus yang ketiga. Karena itu menjadi prasyarat wajib kalau misalnya kita ke Australia, ke Amerika misalnya mau program studi pendidikan, itu kan harus bisa TOEFL. TOEFL angkanya harus sekian. Kan kayak gitu tuh. Nah, selama itu tidak dipenuhi maka itu tidak menjadi syarat, berarti tidak goal. Kalau syarat tidak goal otomatis ya beasiswanya atau apanya itu kan juga sudah nggak bisa dikondisikan. Jadi itu yang harus Samen pelajari, ya kan. Jadi sambil melihat situasi di sosial media atau QT karena banyak sekali informasi yang simpang dan siur gitu loh. Ya, terus yang kedua juga Samen mesti tahu. Jadi etos kerjanya di Jepang itu kayak gimana. Kalau saya bukan saya nggak tahu, saya pernah 3 bulan. Jadi visa saya jadi turis tapi cari kerja di sana. Ya dapat kerjaan gitu. Kalau saya pernah menjalani gitu. Soalnya gini Mas, kemarin sempat ini kan buat lanjutin S2, kemarin sempat daftar di beasiswa LPDP yang ke Hiroshima University itu cuman nggak tembus, jadi mau nggak mau ya LPDP iya LPDP cuman nggak tembus kemarin. Nggak usah ngarepin LPDP ya. Samen coba ya gini, kalau memang Samen ada hasil ya, kalau S1 kan pas ada skripsi lah ya. Samen ada hasil skripsi kan. Nah, hasil skripsi itu Samen cari profesor di seluruh Jepang, ya kan. Universitas apa aja Samen, ini yang dilakukan adik saya. Soalnya adik saya dapat beasiswa S2 dan S3 di Keio University. Nah, jadi nanti Samen tak kasih juga link, kepoin akunnya dia, punyanya adikku. Nah, Samen boleh komunikasi sama dia. Jadi dia itu mengirimkan proposalnya dia untuk pengajuan beasiswa itu ke hampir 102 profesor. Jadi jangan cuma satu. Dia jalanin itu. Dari lulus dari ITB, sarjana informatika ITB kan, ITB tahun kalau nggak salah 2004. Adikku 2000 masuk kampus. Enggak sih. Aku 2000 lulus 2003. Adikku 2001, 2004, 2005. Adikku lulus dari TB, yaitu dia memang sejak SMP, jadi lulus SMP dia ngajuin beasiswa Mambuso, enggak tembus. SMA dia ngajuin beasiswa Mambuso juga enggak tembus. S1 Mambuso enggak tembus. Mambuso itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi dari
pemerintah pendidikan dan kebudayaan, karena mereka selalu memberikan tawaran ke 1000 mahasiswa di seluruh dunia untuk masuk dapat beasiswa itu. Nah, adik saya ngejar itu kan, membusuh kan. Nah, di S2-nya baru kena. Nah, itu pun aku rasa juga terseok-seok karena dia harus banting setir ke profesor. Dia harus ngajuin. Ada 3 profesor yang mengiyakan. Akhirnya dia pilih yang Keio University. Akhirnya dia berangkatlah ke Keio University menempuh pendidikan S2 dan S3-nya. Sekarang udah 18 tahun di sana. Begitu ceritanya. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Jadi langkahnya yang pertama ini pasti belajar dulu ya. Belajar bahasa. Dulu bahasa itu tadi. Baru ntar apply itu tadi. Ya. Oke. Sambil belajar, sambil apply. Karena kan waiting listnya mesti 100 kan. Sambil ngelihat gitu loh. Daftar nama profesor itu bisa dicari di mana, pasti ada. Udah, nothing tulus. Sampean bilangnya nggak usah milih, nothing tulus saja. Jadi mana yang nantinya akan memberikan respon? Ya, by email ya pastinya, by email. Jadi sampean belajar juga nulis proposal pengajuan beasiswa. Itu 100 itu ya bisa dipastikan. Pasti ada yang tembus. Oke. Pasti ada yang tembus. Dan kalau sampean memang benar-benar ya bisa jadi 1 tahun 2 tahun ke depan sampean sudah di sana, mungkin gelarnya sudah PhD. Nah, saya kalau sampean WA sama telepon, oh ya sudah, seneng saya tak samperin. Orang yang berangkat magang aja tak samperin, tak cariin. Ada di konten saya ketemu. Saya cariin kantor kerjaannya dia. Saya samperin malam-malam. Cewek. Oke. Nah, gitu ceritanya. Oke, mungkin ntar saya kontak lagi ya Mas masalah tempat pembelajaran segala macamnya, oke? Ya, nanti saya WA, nanti saya kirim, sampean silahkan konversi, dan nanti juga saya kasih sosial medianya adik saya. Cuman karena dia introvert, jadi dia tidak menceritakan jalan dan alurnya dia, kecuali orang bertanya. Siap. Ya, sampean pakai aja passwordnya Sandro. Kan soalnya saya kan kakaknya, saya abangnya. Itu adik saya gitu. Gitu. Siap. Wes, cukup? Oke. Mungkin cukup gitu aja sih, Mas. Oke, siap. Thank you, Mas. Sehat selalu buat sampean. Yuk, semangat, sukses yuk. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya ya. Kita dukung teman-teman untuk berjuang, kita dukung untuk kabur aja dulu. Keep stay tune with YouTube channel and see next video. Bye bye.